Halo Sobat Babas dimanapun berada, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik selalu ya. Kali ini Babas akan membahas sebuah film yang berjudul Yes God Yes. Ya, dari judulnya kalian pasti bisa menebak film ini berisi tentang apa. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke filmnya. Di awal film akan diperlihatkan sebuah sekolah yang religius serta menjunjung tinggi kedisiplinan. Dan kita akan diperlihatkan seorang siswi polos yang bernama Alice, dialah tokoh utama di film ini. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai. Mereka belajar tentang edukasi pemersatu bangsa yang tak lain dan tak bukan adalah fertilisasi. Di mana Pak Murphy yang merupakan guru di sana mengatakan bahwa laki-laki akan mudah terangsang dibandingkan dengan wanita. Karena wanita memerlukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian seorang siswi menanyakan kepada Pak Murphy tentang hukum colai atau yang kita kenal dengan masturbasi menurut agama. Faktanya, di agama manapun yang namanya colai adalah aktivitas bejat dan sejenisnya. Dan hukumnya tentu saja adalah haram. Setelah pelajaran yang melelahkan, Alice pun pulang dan layaknya manusia pada umumnya, dia makan dan kemudian memberi makan anjingnya. Kemudian dia menyalakan komputernya untuk bermain acak kata. Namun saat dia berhasil menggabungkan kata pada permainan tersebut, dia menerima file dari orang yang tidak dikenal. Dan tak diduga, orang tersebut mengirimkan foto vulgar dan tak senonoh kepada Alice. Namun Alice yang masih polos pun semakin dibuat penasaran dan justru melanjutkan obrolan panas tersebut. Tak diduga, Alice mempraktekkan apa yang ada dalam foto tersebut dengan merogoh surabinya. Sehingga hal tersebut membuat dirinya merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun karena kebetulan ibunya tiba-tiba muncul untuk mengajaknya makan malam, sehingga kita yang menontonnya pun pasti akan merasa kecewa. Karena merasa bersalah atas hal itu, akhirnya Alice pergi ke gereja untuk memohon pengampunan. Keesokan harinya, ketika Alice sedang makan siang di kantin bersama Laura, mereka didatangi oleh siswi yang bernama Beth, atau kita sebut saja dia si Senja. Si Senja mengatakan bahwa Alice telah mengolong Johnny milik salah satu teman pria mereka yang bernama Wen. Untuk itu, si Senja mengatakan untuk mereka melakukan sebuah acara bernama retret yang diadakan oleh sekolahnya. Retret sendiri adalah sebuah acara keagamaan di mana mereka semua sengaja menjauhkan diri sementara dari lingkungan kesehariannya dengan tujuan mengisi hari-harinya dengan kegiatan spiritual. Setelah mendengarkan perkataan si Senja tadi, Alice mulai dijauhi bahkan disebut menjijikkan oleh teman-temannya. Bahkan ketika dia mau membawa persembahan, langsung diganti oleh gurunya karena menganggap bahwa Alice sudah ternoda. Alice yang merasa bersalah pun membuat pengakuan kepada Pak Murphy agar dirinya merasa tenang. Singkat cerita, akhirnya Alice pergi ke acara retret dan setelah sampai, mereka disambut oleh para guru dan senior. Di sana, Alice tertegun saat melihat seorang senior tampan dan berbulu yang bernama Chris. Dan membuat Alice ingin meraba bulunya. Saat akan istirahat, mereka semua diperintahkan untuk mengumpulkan alat-alat elektronik agar bisa lebih fokus. Namun Alice yang bandel dengan sengaja tidak melakukannya. No phone? Okay. Don't worry. You won't be needing a watch this weekend. Keesokan harinya, mereka pun dibagi ke dalam beberapa kelompok dan kebetulan Alice satu grup dengan Chris. Setelah itu, Alice dan siswa lainnya disuruh menuliskan perasaan mereka kepada sebuah kertas dan Alice pun dengan penuh kesadaran dan rasa sesak di dada, dia memasukkan kata terangsang di perasaannya. Dan ketika Alice berubah pikiran, kertas tersebut sudah terlanjur dikumpulkan. Peloan niku. Saat malam tiba, Alice tengah memainkan ponselnya dan faktanya, tujuan Alice menyimpan ponselnya adalah untuk melakukan aktivitas surabinya.
di mana dia masih penasaran dan ingin menciptakan sensasi itu lagi. Hari kedua retret, mereka semua diharuskan untuk mengelilingi hutan dengan tujuan untuk mengagungkan ciptaannya. Di tengah perjalanan tersebut, timbullah ide di mana Alice berpura-pura tersandung agar bisa mendapatkan perhatian dari Chris. Dan benar saja, ide tersebut berhasil dan Alice digendong kemudian diantarkan ke kabinnya. Singkat cerita, Alice diajak foto bersama oleh temannya, namun tak diduga ponselnya pun berbunyi. Sehingga hal itu diketahui oleh Pak Murphy yang pada akhirnya Alice dihukum harus bersih-bersih sampai acara retret selesai. Hari pertama masa hukuman Alice kembali membuat masalah di mana dirinya masuk ke ruangan Pak Murphy untuk memakai komputernya dengan tujuan untuk chatan kembali dengan orang misterius di awal film. Tiba-tiba terdengar suara yang bikin Alice kaget. Karena panik, Alice pun pergi tanpa mematikan komputer tersebut. Alhasil, ketika makan siang, Pak Murphy pun bertanya tentang siapa yang memakai komputernya dan sudah pasti tidak akan ada yang mengaku. Karena masa hukumannya masih panjang, seperti biasa, Alice melakukan bersih-bersih, namun Wade malah mencari masalah dengan membuang sampah tepat di depan Alice. Sehingga terjadilah sebuah pertengkaran. Tak lama, Pak Murphy pun datang untuk melerai mereka. Saat mereka berdua sudah pergi, Alice menemukan sesuatu dari tong sampah berupa gelang couple milik Gwen. Di suatu waktu saat keadaan sepi, tak sengaja Alice melihat pasangan yang sedang melakukan pengenceritan di luar jendela. Melihat hal itu, Alice pun terangsang dan lalu menggesekkan surabinya ke sebuah tongkat pel. Dan saat akan mencapai puncak, tiba-tiba seorang nenek tua datang dan menggagalkan klimaksnya. Aduh, sangat disayangkan sekali pemirsa. Saat melaporkan tindakan tersebut kepada Laura tentang pacarnya yang selingkuh, Laura tidak percaya karena nama Alice sudah terlanjur kotor di mata mereka. Dengan berat hati, Alice pun kembali ke asramanya dan melakukan kegiatan bersih-bersihnya. Karena kesal dengan Wade tentang hal tadi, akhirnya Alice memberanikan diri untuk meletakkan gelang tersebut di samping komputer milik Pak Murphy. Tetapi tak lama Pak Murphy datang dan Alice segera bersembunyi. Kemudian terjadi hal yang mengejutkan, di mana Pak Murphy ternyata suka menonton video bercocok tanam di komputernya. Alice yang menonton dari jauh pun terlihat sangat terkejut. Dan saat Pak Murphy akan mengerek gendero atau bahasa Inggrisnya adalah colek, Alice diam-diam meninggalkan ruangan dan menemui Chris di tepi danau. Tak menunggu waktu lama, situasi pun berubah menjadi romantik, di mana mereka berdua adu jigong dan karena takut kebablasan, Alice pun pergi. Aduh, udah 2 kali kena PHP kan? Kasian deh lu di PHP mulu. Saat tiba hari terakhir, Alice melihat teman satu-satunya yaitu Laura pergi menjauhinya dan lebih memilih berteman dengan orang lain. Saat sedang asyik ngobrol, terlihat Wade dibawa ke kantor oleh Pak Murphy dan entah apa yang terjadi. Kemudian tiba saatnya upacara terakhir, mereka pun diminta untuk menceritakan pengalamannya. Tak lama, Laura datang kepada Alice dan meminta maaf atas semuanya termasuk tuduhannya kepada Alice tentang dia yang memakai komputer Pak Murphy. Karena faktanya, Wade telah yang menggunakan komputer tersebut. Dan tentang maklumat si Johnny-nya Wade, juga sengaja mengarang cerita tersebut untuk menyembunyikan identitasnya sebagai Guy. Menjijikkan. Saat retret berakhir, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah semua yang terjadi, kini Alice justru berteman baik dengan Chris. Dan kini, Alice mulai melewati hari-harinya dengan menonton film Titanic pas adegan truk bergoyang, namun kali ini dibarengi dengan menggaruk surabinya. Ending yang cukup menggaruk. Oke, terima kasih udah menonton sampai akhir. Sekian pembahasan review film kali ini. Bambas dan segenap kru Karang Taruna Zimbabwe undur diri. Salam pemersatu bangsa.